Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat yang dapat merusak fungsi otak dan tubuh. Banyak orang terjerat ke dalamnya tanpa sadar akan bahaya yang mengintai. Perjalanan kehidupan mereka menjadi gelap, diliputi rasa putus asa dan ketakutan. Di balik tirai keheningan, tersembunyi kisah-kisah pahit dari mereka yang terjerat dalam jaring laba-laba narkoba. Pemulihan merupakan proses kompleks yang memerlukan waktu, dukungan, dan komitmen. Untuk banyak orang, perjalanan menuju pemulihan dimulai dari pengakuan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Banyak orang telah menjadi korban jeratan narkoba yang merenggut kesehatan, keluarga, dan harapan mereka. Setiap konsultasi dalam sesi terapi merupakan langkah kecil menuju pemulihan. Para konselor di Balai Besar Rehabilitasi BNN memiliki peran penting dalam membantu pasien mengatasi kecanduan dan peperangan dalam diri mereka. Mereka memberikan dukungan emosional, cara dalam mengatasi masalah, dan harapan untuk mereka. Balai Besar Rehabilitasi BNN adalah tempat di mana mereka berjuang melawan kecanduan, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan fasilitas yang lengkap dan staf yang berpengalaman di sini, para pasien dibimbing melalui setiap proses pemulihan. Di balik setiap langkah terdapat upaya besar untuk membantu mereka menemukan kembali diri mereka dan mengendalikan hidup mereka sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi kisah tentang mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Di Balai Besar Rehabilitasi BNN, kita melihat bagaimana cahaya dapat menyinari, bahkan di tempat tergelap, dan bagaimana setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidupnya sendiri. Selamat datang di Balai Besar Rehabilitasi BNN, tempat di mana perjalanan melawan narkoba dan kehidupan baru dimulai. Ya, jadi seorang konselor itu seseorang yang memiliki keahlian untuk memberikan konseling ya. Nah, jadi memang dia tersertifikasi dengan sesuai standar dan itu melakukan pendampingan, bimbingan dan konseling. Puji Tuhannya staf di sini membantu, terutama konselor saya membantu. Dari konselor sini, dari staf-staf sini, ya alhamdulillah mereka semua ngasih support. Jadi memang kita menerapkan rational authority gitu ya. Jadi kita melakukan membuat aturan atau membuat batasan-batasan. Disinilah rehabilitasi sesungguhnya, karena di sini saya dibenahi mulai dari perbaiki pola tidur, terus perilaku, mulai dari kedisiplinan, mempunyai tanggung jawab juga, mempunyai prinsip. Sehingga mudah diterima oleh setiap individu yang sedang menjalani terapi gitu. Jadi yang menjadi inspirasi itu ya saya bisa membantu orang lepas dari penyalahgunaan zat itu menjadi satu achievement yang luar biasa ya gitu. Saya udah tahu gitu cara harus sabar gimana, udah itu doang. Saat orang menghadapi masalah tapi dia nggak tahu cara mengatasinya, itu pasti akan membuat frustasi dan depresi banget gitu. Beban mental saya, emosi saya bisa saya redam, dan untuk fisik, wah berat badan saya aja nambah 16 kilo.
Peran saya di sini dalam membantu pasien selain memberikan asuhan keperawatan, di sini saya juga sebagai edukator. Semua staf di sini semua baik-baik ya, semua mendukung untuk kita pemulihan ya. Di sini saya juga memberikan seminar kesehatan. Di sini kita juga berkolaborasi dengan bagian profesi lain. Kegiatan sendiri banyak sih, semacam membawakan seminar dalam rehabilitasi, karena di fase-fase sebelumnya belum bisa membawakan seminar. Di saat itulah membawakan seminar kita menjadi percaya diri Dengan psikolog, dengan psikiater, dengan konselor gitu. Dan memberikan motivator pada klien-klien kita ini untuk selalu bersemangat dan di track yang lurus dalam menjalankan rehabilitasi. Akhirnya saya taklukkan untuk membawakan seminar, jadinya saya percaya diri. Untuk tantangannya sangat banyak. Salah satunya adalah kita sebagai perawat di sini dituntut profesionalitasnya. Di saya tantangan terbesar saat ini adalah pasien yang menganggap bahwa dirinya itu tidak sakit dan tidak membutuhkan rehab. Terutama dalam bagaimana sih kita menghadapi klien yang dia seorang pecandu yang kemungkinan manipulate-nya atau tingkat berbohongnya itu tinggi, lalu juga dia ada perilaku yang agresif kayak gitu. Bagaimana kita bisa menangani pasien-pasien seperti itu? Oleh karena itu, di sini kita berikan share knowledge, kita berikan edukasinya ke klien bahwa selama ini yang mereka jalani, mereka lakukan selama ini adalah perilaku-perilaku yang kurang bagus gitu. Beda halnya dengan dulu, tahun 2010, tahun 2011, pasien-pasien adiksi, pasien-pasien yang masuk di BNN ini adalah pasien-pasien dengan menggunakan jarum suntik putau. Mereka begitu lepas dari putau, mereka merasa kesakitan, merasa sakau. Nah, berbeda pasien yang dulu dengan sekarang. Sekarang tantangannya lebih berat. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak butuh rehab, tidak sakit. Dan dari situlah tugas kita semua untuk menyadarkan mereka bahwa pentingnya rehab ada di sini. Pesan dari saya untuk teman-teman atau rekan-rekan yang lagi berjuang di sana, kita tahu kita harus jujur sama diri sendiri bahwa perubahan ini hanya kita yang bisa merealisasikannya atau memastikannya perubahan itu. Dan selalu ingat bahwa kita ini tidak akan bisa mengelola kecanduan, berhenti atau tidak berhenti, gitu ya. Kita tahu bahwa semua ini adalah proses sampai seumur hidup kita. Jadi ya kita harus terima seumur hidup kita harus clean. Dan ingat, kalau misalnya sekali-sekali itu nggak akan pernah menjadi solusi gitu ya. One is too many, 1,000 never enough. Thank you. Perjalanan menuju pemulihan tidak pernah mudah, tetapi dengan dukungan yang tepat dan komitmen yang teguh untuk berubah, semuanya menjadi mungkin. Pathway to Recovery adalah bukti dari ketangguhan semangat manusia dan kekuatan harapan. Sekalipun matahari kini pergi, namun cahaya di Balai Besar Rehabilitasi BNN tidak akan pernah padam. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperjuangkan kebaikan dan untuk tidak pernah berhenti berharap bersama Balai Besar Rehabilitasi BNN. Tuhan, berikanlah kami kedamaian untuk dapat menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah. Serta kebijaksanaan untuk dapat membedakan keduanya.